para sahabat. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Taala, di dalam bulan puasa Allah Taala mengajarkan kita banyak sekali pelajaran-pelajaran yang penting, ya, yang mana Allah Taala mendidik kita dari tahun ke tahun sehingga setiap hari, setiap bulan, setiap tahunnya kita bertambah takwa. Maka harus perlu kita perhatikan hal-hal yang penting di dalam agama kita. Terkadang kita itu serius di dalam sunnah tetapi lalai di dalam kewajiban. Ini kebalik. Contoh, orang rame-rame sholat tarawih, tapi setelah sholat tarawih dia buka kerudung. Kerudung itu wajib, sholat tarawih itu sunnah. Kebalik. Nggih. Ya. Ada lagi yang kebalik. Dia sholat tarawih tapi tidak sholat subuh. Wakeh. Nggih. Maka kata para ulama, terutama Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, siapa saja yang sungguh-sungguh di dalam sunnah dan lalai terhadap kewajiban, maka ibadahnya itu tidak ikhlas. Ikut-ikut ramai, ya kan? Nah, maka kita awali dulu dengan yang wajib-wajib. Ya, kita awali dulu dengan yang wajib-wajib di dalam agama kita. Ya, semua sholat wajib itu pahalanya sama di sisi Allah Taala, tetapi diberikan kelebihan fadilah, keutamaan. Barang siapa yang menjaga 2 sholat di waktu dingin, dakhalal jannah. Man sholata sholatal bardain dakhalal jannah. Apa itu? Sholat subuh dan sholat asar. Setelah sholat subuh, sholat asar, kemudian sholat isya. Di dalam kesempatan lain Rasulullah SAW bersabda, orang munafik akan tercegah daripada mengerjakan 2 sholat. Sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Setelah itu duhur baru maghrib. Jadi maghrib itu sholatnya paling kecil pahalanya. Sholat maghrib itu. Karena rata-rata nek sholat maghrib semua orang bisa. Ya, oke, sekarang kita nggak usah bicara sholat wajib. Kita bicara sholat sunnah. Sholat sunnah yang paling gede pahalanya apa? Nah, bukan. Oh, Ustaz ini bukan. Sholat sunnah yang paling gede pahalanya di sisi Allah adalah sholat witir. Jadi lebih baik tidak sholat tarawih, tapi sholat witir. Ada orang yang pamit, Ustadz, kenapa enggak sholat witir? Aku witir di rumah. Pulang ke rumah nonton bola, ketiduran bablas. Akhirnya ketiduran, ya toh? Lebih baik dia kerjakan sholat witir. Kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat witir. Kalau beliau tidak sempat kerjakan malam, beliau qadha di waktu duha. Kalau beliau lupa di malamnya, di siang duhurnya beliau ingat, beliau kerjakan sholat witir di waktu duhur. Itu menunjukkan bahwa sholat sunnah yang diqadha pahalanya besar di sisi Allah.
Rasulullah di atas kendaraan pun tidak pernah meninggalkan sholat witir. Diceritakan Rasulullah pernah tidak sempat karena dalam perjalanan itu begitu panjang. Rasulullah ketika itu ingat aku belum sholat witir, maka Rasulullah sholat bertakbir di atas pundak unta. Dan unta itu jalan kemana-mana, mengarah kemana-mana. Ya, sehingga sahabat katakan, ya Rasulullah engkau kerjakan sholat apa? Kok sholatnya di atas unta? Aku ingat aku belum sempat witir dari malam, maka sekarang aku kerjakan. Sehingga sholat witir, barang siapa yang tidak mengerjakan sholat witir dapat ancaman dari Allah. Laisa ummati, bukan umatku orang yang tidak sholat witir. Jadi tidak akan dianggap sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling gede sendiri sholat witir. Yang kedua apa? Ayo. Sholat rawatib. Nek banyak para penceramah niku, itu saya kok heran ini orang. Dikatakan dia berilmu, dia ceramah, dikatakan dia ceramah, tapi dia lalai. Banyak penceramah itu enggak sholat ba'diyah isya, tapi dia sholat tarawih. Keliru. Sholat rawatib itu rotib, asal katanya rotib, sholat yang tertib, sholat yang mengapit, sholat wajib, qobliyah wa ba'diyah. Sholat rawatib ada dua riwayat. Riwayat yang pertama diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Barang siapa yang kerjakan sholat rawatib 10 rakaat, maka Allah akan bangunkan rumah dia di surga. Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Apa itu? Qoblal fajar. Dalam hadis yang lain, khairu dunya wa ma fiha. Dia akan mendapatkan dunia dan seisinya. Sebelum subuh harus betul-betul dijaga. Sampai Rasulullah katakan, kalau seandainya kamu tidak bisa mengerjakan semua salat sunnah, jagalah salat sunnah sebelum subuh. Itu pahalanya paling gede. Yang kedua, apa? Salat rawatib dulu. Ba'diyah isya, ini paling gede. Setelah salat qoblal fajar, ba'diyah isya. Ya, kemudian apa? Ba'diyah maghrib. Qobla enggak ada. Ya, kalau qobla maghrib itu nanti ada fikihnya sendiri saya bicara. Saya bicara hadis ini dulu. Setelah ba'diyah maghrib apa? Qobla duhur, ba'diyah duhur. Nah, dalam riwayat hadis Aisyah 10 rakaat. Sekarang hitung. Qoblal fajar berapa? 2. Ba'diyah isya sudah berapa? 4. Ba'diyah maghrib berarti berapa? 6. Sebelum duhur, qoblal duhur. Qoblal duhur 2, berarti berapa? 8. Ba'diyah duhur 10. Genap nggih? Oke, ini hadis riwayat Aisyah. Hadis riwayat Ibnu Abbas, barang siapa yang sholat rawatib 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan rumah di surga untuknya. Kenapa Aisyah kok riwayatnya 10, Ibnu Abbas kok riwayatnya 12? Itu menunjukkan bahwa Rasulullah adalah contoh yang paling baik. Uswatun hasanah. Sehingga dari tahun ke tahun orang ribut. 8 rakaat, 20 rakaat tarawih, yang mana yang betul? 8 rakaat hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Rasulullah ketika sholat tarawih di masjid 3 malam, ya toh? Sering diceritakan Rasulullah sholat tarawih itu cuma 3 malam di masjid. Malam yang keempat bertambah banyak jamaahnya. Rasulullah tuh takut kalau sholat tarawih ini diwajibkan oleh Allah.
Maka Rasulullah sholatnya di rumah. Rasulullah sholat di rumah itulah yang keluar hadis Aisyah. Rasulullah fi Ramadan wa ghairu Ramadan. Sholat tarawih Rasulullah di dalam Ramadan maupun di luar cukup 8 plus witir 3. Maka kalau bapak-bapak yang di masjid amalkan yang 8 rakaat plus witir 3, maka ini sholatnya wong wedok. Loh iki sholatnya wong wedok. Maka kata para ulama boleh sholat tarawih 8 rakaat plus witir 3. Tapi bacaannya suratul Baqarah, suratul Ali Imran. Sanggup boten? Kalau nek sholat 8 rakaat, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, waladdallin, amin, qulhuwallahu ahad, Allahu samad. Itu suaranya wong wedok. Harusnya ditukar. Ya. Maka kalau sholat di masjid 20 rakaat. Kenapa? Rasulullah itu malam pertama, malam kedua, malam ketiga di masjid mencontohkan 20 rakaat. Maka ini yang ditradisi oleh Umar dan para sahabat. Terserah mau pilih yang mana. Oke, itu saya contoh ya. Kenapa kok Rasulullah dengan Siti Aisyah kok sholat rawatibnya 10? Sama Ibnu Abbas kok 12? Lah iya, itu Rasulullah. Oke. Jadi perhatikan baik-baik. Rasulullah pernah tidak sholat ba'diyah duhur. Setelah sholat duhur tiba-tiba salam, assalamualaikum, assalamualaikum, balik, zikir, astagfirullah, astagfirullah. Tiba-tiba tamu datang sampai asar. Ibu-ibu perhatikan sini. Ibu-ibu perhatikan sini. Rasulullah setelah ba'diyah duhur tidak kerjakan sholat sunnah, ya tak? Datang tamu sampai asar. Akhirnya setelah sholat asar Rasulullah sholat ba'diyah duhur. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kan tidak ada sholat setelah asar. Engkau sholat apa? Aku tadi sholat ba'diyah duhur. Loh kenapa? Dari tadi aku menerima tamu yang banyak. Nggih? Kapan batas waktu sholat ba'diyah itu berakhir? Contoh, ibu-ibu setelah sholat isya capek ketiduran. Belum sholat ba'diyah toh? Bangun jam 3. Ba'diyahnya terbentang mulai dari setelah sholat isya sampai imsak. Nggih? Bahkan kalau jenengan nggak bisa kerjakan hari itu, bisa dikerjakan besok pagi, besok siang, besok sore. Boleh. Ya, namanya qadha. Jadi kalau sholat yang dikerjakan dalam waktunya namanya adaan. Kalau sholat yang dikerjakan di luar waktunya namanya qadhaan. Kalau sholatnya diulang namanya mau'idan. Ya, makanya nek ibu-ibu tuh saya pusing. Setiap hari izin sama suaminya pengajian. Izin kemana mah? Pengajian. Pengajian isinya apa? Isinya apa? Makanya kalau yang ceramah itu kalau betul-betul nggak ahli fikih nggak usah diundang. Iya betul. Nanti ngomong ngalur ngidul ketawa terus pulang. Terima amplop pulang. Nggak ada isinya. Lah iya toh. Apa yang dibahas setiap hari? Harus mendidik umat ini harus paham agama. Ya toh? Makanya ibu-ibu itu kalau undang ustadz kalau nggak lucu tuh nggak seru. Jangan ustadz sono. Kenapa? Serem mukanya. Ya toh? Mulai sekarang belajar yang sungguh-sungguh. Belajar agama kita masih banyak yang belum kita tahu. Setelah sholat rawatib dijaga, sholat witir, sholat rawatib, sholat apa lagi yang paling gede? Tahajud. Rasulullah katakan jangan tinggalkan tahajud meskipun 2 rakaat. Ya, tahajud. Setelah tahajud sholat apa? Duha. Ya, sholat
Duha. Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, Allah akan catat dia sebagai orang yang tidak lalai dari berzikir kepada Allah. Barang siapa yang 4 rakaat, Allah akan cukupkan kebutuhan di hari itu. Barang siapa yang sholat 6 rakaat, Allah akan hapuskan buih. Dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Barang siapa yang sholat duha 8 rakaat, Allah akan bangunkan rumah dia di surga. Ya, sholat duha. Setelah sholat duha, sholat apa? Bapak-bapak? Sholat Id. Jadi sholat tarawih niku itu urutan paling belakang, paling kecil. Sholat tarawih niku. Tapi orang sungguh-sungguh kalau sholat tarawih itu. Ba'diyah Isya nggak dikerjakan, Ba'diyah Maghrib nggak dikerjakan, Qobliyah Zuhur nggak dikerjakan, Ba'diyah Zuhur nggak dikerjakan, tapi tarawih dikerjakan. Ini kebalik ini. Kalau saya, ini karena bukan masjid saya. Kalau masjid di kampung saya itu, kalau misalnya saya habis jadi imam sholat Isya, saya bilang jangan dulu sholat tarawih, ayo semua sholat Ba'diyah Isya, ayo bangun. Jangan ada yang kerjakan sholat tarawih belum Ba'diyah Isya. Paham gak? Paham. Ya toh, sungguh-sungguh dalam agama kita. Ya. Apalagi? Sholat Id, setelah itu apa? Sholat taubat. Sholat hajat, baru nanti terakhir sholat tarawih. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Kalau qobla maghrib, sebelum maghrib, ada nggak sholat sunnah? Ada hadisnya. Tetapi ulama berbeda pendapat. Ini hadis sholat mutlak apa sholat qobla maghrib? Rasulullah katakan sesungguhnya sebelum sholat maghrib itu ada sholat 2 rakaat bagi siapa yang mau. Sebelum asar ada enggak? Sebelum asar. Sebelum asar itu para ulama katakan itu sholat mutlak. Bukan qoblal asar. Enggak ada qoblal asar. Ya, 4 rakaat. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ayo, monggo Pak. Wallahu alam bishawab. Kenapa asar itu kalau dari segi dari segi tafsir Al-Qur'an maupun dari segi salat asar. Salat waktu asar itu makanya para ulama mengaitkan dengan surah Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Salat asar itu yang paling banyak dilalaikan oleh umat baginda Muhammad SAW. Kenapa? Orang-orang berdagang itu kan pergi pagi toh. Setelah salat subuh pergi. Ya toh, nanti pulangnya asar. Asar selalu banyak alasan. Di perjalanan lah. Ya toh, kemas-kemas barang lah. Makanya hikmahnya kenapa sebelum salat asar dan ba'diyah enggak ada salat sunnah. Karena ketika asar itu semua orang tuh kemas-kemas mau pulang. Yang dari kantor, dari perjalanan pulang, betul? Pulang jam 2 kan? Kantor tutup. Ibu-ibu sudah siap mandi mau ke pengajian atau mana, kan asar kan? Makanya itu hikmah kenapa asar nggak ada ba'diyah. Tapi ingat, di dalam larangan waktu salat, itu ada yang dilarang tuh perbuatannya, bukan waktunya. Ada waktu-waktu larangan salat. Waktu larangan salat itu cuma 3. Ketika matahari terbit, jangan salat ketika matahari terbit. Jadi kalau ibu-ibu agak siang bangunnya, sampai matahari itu kelihatan baru salat subuh. Jangan salat subuh ketika matahari masih masih agak gelap, itu jangan. Takutnya ketika kita sholat di antara
dua tanduk syaitan. Matahari terbit. Kemudian matahari ketika istiwa di atas kepala. Itu waktu larangan sholat. Kemudian terbenam. Itu 3 waktu larangan sholat. Ada yang larangan itu perbuatannya. Yang dilarang itu apa? Sholat subuh dengan sholat asar. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Yang dilarang perbuatannya, bukan waktu. Ba'diyah asyar juga begitu. Yang dilarang itu perbuatannya. Tidak ada sholat sunnah setelah asar. Berarti yang dilarang itu perbuatannya, bukan waktunya. Misal gini, jenengan pengajian jam 4 sore. Itu kan setelah asar toh. Masuk tahiyatul masjid enggak? Tahiyatul masjid. Loh, ini kan tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Enggak, yang dilarang tuh perbuatannya, bukan waktu. Paham? Perbuatannya yang dilarang, bukan waktu. Paham nggih? Jadi, terus yang dilarang tuh berlaku sholat apa? Ternyata yang dilarang tuh sholat mutlak. Sholat mutlak itu apa? Sholat bi ghairi sabab. Sholat yang tidak ada sebabnya. Contoh sholat ada sebab, tahiyatul wudu. Benar enggak? Karena batal wudu, sholat wudu kan? Sholat jenazah, itu karena sebab ada yang meninggal. Sholat apa lagi? Tahiyatul masjid. Sebabnya karena masuk masjid. Sholat apa lagi? Hajat. Karena ada keperluan. Sholat hajat. Kemudian sholat mutlak. Ternyata yang dilarang sholat ketika waktu larangan itu. Terbitnya matahari, terbenamnya matahari, matahari tepat di atas kepala kita. Ternyata yang dilarang itu adalah sholat mutlak yang tidak ada sebab. Tidak ada sebab itu bagaimana? Aku udah sholat duha, semua sudah sholat ya. Sholat yang nggak ada sebabnya ya berarti sholat mutlak namanya. Sehingga pernah itu ada orang naik sholat Jumat, dia khutbah Jumat. Terus tiba-tiba ada yang sebelum dia mulai khutbah, tiba-tiba ada yang mau sholat tahiyatul masjid, dia larang. Saya langsung kasih tahu takmirnya, enggak usah lagi ngundang itu. Orang itu enggak tahu apa-apa itu. Yang dilarang tahiyatul masjid, yang dilarang sholat tidak boleh ketika matahari di atas kepala, itu sholat mutlak. Sholat tahiyatul masjid boleh. Ya, walaupun khotib sudah bicara. Ya, karena pernah Rasulullah sedang berdiri sholat, sudah sementara bicara dalam khutbah. Ada sahabat yang datang, duduk, Rasulullah bilang bangun, kerjakan sholat tahiyatul. Cuman kalau khotib sedang bicara, sholatnya itu diringkas. Diringkas itu maksudnya bukan 2 jadi 1, bukan. Cukup baca Fatihah, tasbihnya cukup sekali. Kan subhanallah bihamdihi 3 kali toh. Cukup sekali subhanallah bihamdihi, cukup. Surah nggak usah baca, iftitah nggak usah dibaca. Karena iftitah kalau nggak dibaca nggak apa-apa, itu sunnah. Jadi cukup takbir Allahu Akbar, langsung Fatihah, iftitah nggak usah. Karena lebih mengutamakan mendengar khutbah. Jadi sholatnya betul-betul diringkas, cepat. Gitu ya, iftitah nggak usah dibaca. Ya, doa sujud subhana rabbiyal a'la cukup 1 kali. Ya toh. Ada lagi? Monggo, Pak. Ya. Ya. Niat sholat walaupun waktunya habis asar, tetapi dia melakukan sholat adalah sholat qadha witir ya. Makanya tadi saya bilang, ya toh,
Sholat witir itu boleh dikodok kapan saja. Namanya kodok berarti sholat sudah di luar waktunya. Kalau sholat di luar waktunya berarti waktunya itu sembarangan. Mau apa saja terserah. Iya. Hukum asal sholat kodok itu, kan hukum asalnya sebenarnya sholat itu kalau sudah lewat waktunya sudah tidak wajib dikerjakan. Kenapa kok dikodok? Karena diharuskan. Contoh, misal gini. Orang yang dahulu pernah tinggalkan sholat. Selama masih bujang tinggalkan sholat. Alasannya kerja. Itu harus dibayar semua loh. Harus dikodok. Menurut 4 imam madhab. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ya kan? Imam Hanafi mengatakan sholat wajib dikodok. Kenapa? Kalau seorang itu dia punya hutang kepada tetangganya, Rasulullah tidak ingin mensolati jenazahnya. Artinya apa? Amalnya tidak diterima sebelum hutangnya itu tertunaikan. Hutang kepada manusia amalnya tidak diterima, bagaimana hutang kepada Allah? Lebih wajib dikodok. Sampai jidat saya ini hitam nih loh. Itu karena saya kerja, dulu kan saya ya namanya masih anak-anaknya nakal tuh. SMP kelas 1 sampai kelas 3 tinggalin sholat. Jadi saya kodok semua sholat saya itu 3 tahun itu. Jadi 3 tahun, 1 tahun tuh 365 hari. 365 sholat subuh, 365 sholat duhur, 365 sholat asar, semua dikerjakan. Sehingga kalau ada orang yang nggak tahu, Pak Ustadz sholat apa itu? Kan nggak ada sholat setelah subuh. Ya saya diam aja. Mungkin aja dia sholat kodok. Itu menurut imam madhab. Ada imam Dzohiriyah, madhab Dzohiriyah. Dia katakan sholat tidak perlu dikodok kalau sudah ditinggalnya begitu lama. Tetapi satu konsekuensi, apa? Dahulu ketika dia pernah tinggalkan sholat, dia dianggap kafir. Bainur rajul wa bainul kafir tarkus sholat. Perbandingan antara orang orang beriman dan orang kafir adalah meninggalkan salat. Maka ketika selama dia meninggalkan salat, maka semua amal solehnya tidak dihitung oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kita taubati sungguh-sungguh. Dahulu kita pernah meninggalkan salat. Ya, sungguh-sungguh. Ada lagi? Yang mau bertanya? Ya, ibu-ibu yang tahun kemarin belum bayar puasa. Ya, kalau sudah masuk Ramadan berikutnya kena fidyah. Ya toh, fidyahnya dibayar. Ya toh. Kemarin ada satu masjid saya ngajar mereka tentang fikih haid. Baru mereka tahu ternyata cara bayarnya itu seperti ini. Ingat bapak-bapak, haid istrinya harus diketahui. Harus dicatat. Yang catat tanggal itu ayah bukan ibu. Yang catat tanggal suami bukan ibu. Dalil ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Saya kalau anak wedok udah berhenti haid. Belum ayah, masih berjalan. Udah, nanti sebentar malam saya tanya. Belum sholat? Belum. Bu, cek. Suruh ibunya yang ngecek. Kalau berhentinya malam, mandi malam, sholat isya. Kalau berhentinya imsak, maka masih punya kesempatan sholat isya. Banyak ibu-ibu yang tidak kerjakan sholat isya, tanggung pagi aja sekalian mandi. Paham saya. Saya lebih paham dari ibu-ibu. Karena saya belajar. Ya toh, kalau misalnya berhenti ya toh, berhenti malam, ya udah lihat dikasih tempo, kan ibu-ibu yang tahu. Ya toh, oh ini masih mau keluar lagi, oh ya nanti ntar.
Ya toh, jangan sampai nanti siangnya udah berhenti total, nanti asar baru mandi, oh duhurnya enggak, kan saya masih haid, padahal udah berhenti jam 2. Kan masih waktu subuh, waktu duhur kan? Ingat. Ya toh, jadi suami yang baik adalah suami yang perhatikan tanggal haid istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Jam berapa sekarang? Oh ya, dikit-dikit. Kita doa nggih. Ibu-ibu jangan dulu diaduk-aduk. Kita doa dulu. Ngaduk-ngaduknya ntar. Nggih. Kita doa waktu menjelang berbuka adalah waktu mustajab. Kita doa sungguh-sungguh agar Allah SWT kabulkan seluruh hajat dunia dan akhirat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ghfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, berikanlah kesehatan untuk ibunda dan ayahanda kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa mereka ya Allah. Cukupkanlah segala keperluan hidupnya ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah badannya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikanlah mereka hidayah ya Allah. Agar mereka habiskan umurnya di hari tua ya Allah. Dengan banyak berzikir kepadamu ya Allah. Terimalah taubatnya ya Allah. Ya Allah, ya Karim ya Allah, berikanlah hidayah kepada istri dan anak-anak kami ya Allah. Berikanlah hidayah kepada suami dan anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.